Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pak Rijal doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Kita masih di bab 3 dengan judul iman kepada Rasul-Rasul Allah, dengan kompetensi dasar memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi. Dengan lanjutan materi yang pertama, perbedaan Nabi dan Rasul. 2. Kisah sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Ketiga, meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita bahas perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diberi wahyu dan mengemban misi untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, jadi intinya Nabi mah dapat wahyu itu untuk diamalkan sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu, selain diberi wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul mah berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, ini ada tabel perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, kalau Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Kedua, memiliki 3 sifat wajib: sidik, amanah, dan fatonah. Sedangkan Rasul Allah mah memiliki 4 sifat wajib: sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Jadi yang membedakan di poin kedua ini, Nabi mah tidak memiliki sifat tabligh. Ya, sifat tabligh itu artinya menyampaikan ya. Jadi Nabi mah tidak menyampaikan wahyu atau ajaran Allah itu kepada umat manusia untuk dirinya sendiri. Nah, sifat-sifat wajib ini kita sudah bahas pada pertemuan Kamis kemarin ya. Kemudian yang ketiga, kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya, sedangkan Rasul Allah wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nah, di sini ada persamaan antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaannya apa saja? Yang pertama, sama-sama manusia pilihan. Yang namanya manusia pilihan tentu Allah sendiri yang memilih. Kita sebagai manusia tidak bisa bercita-cita sebagai nabi, apalagi menjadi rasul. Itu tidak akan pernah bisa ya. Hanya Allah yang bisa memilih. Kemudian yang kedua, sama-sama seorang laki-laki. Jadi untuk Nabi dan Rasul tidak ada dari kalangan wanita.
Semua nabi dan rasul jenisnya adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, bersifat maksum, artinya terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Ya. Yang keempat, menerima mujizat. Ya, mujizat sudah kita bahas kemarin, yaitu kejadian luar biasa yang dialami nabi dan rasul sebagai bukti bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Kejadian luar biasa seperti dapat membelah lautan, tidak mempan dibakar api, masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, sama-sama mengesahkan Allah. Ya, dari nabi yang pertama sampai nabi akhir zaman itu ajarannya pasti mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya. Kemudian yang keenam, menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu ajaran ya, pedoman. Kemudian yang ketujuh, bersifat basyariah. Apa itu basyariah? Layaknya manusia biasa, seperti makan, minum, bekerja, berkeluarga, dan lain-lain. Nah, ini persamaan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa menurut riwayat jumlah nabi itu ada 124.000. Ya, hanya nabi. Nabi mah mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, dari 124.000 nabi ini Allah memilih lagi untuk menjadi seorang rasul. Ada berapa mereka? Ada 313. Ya. Rasul mah beda dengan nabi. Rasul mah selain mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu untuk segenap umat manusia pada zamannya. Tentu tugas ini lebih berat. Nah, kemudian dari Rasul yang 313 ini Allah memilih lagi. Allah memilih lagi karena apa? Karena banyak suri tauladan, banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan pedoman kita. Ada berapa mereka? 25. Semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa 25 itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan sampai yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya ada di dalam Al-Quran, dikisahkan. Nah, dari yang Rasul yang dikisahkan 25 ini Allah memilih lagi. Allah mengangkat derajatnya lagi. Karena apa? Karena kesabaran yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa, tekad yang luar biasa. Ada berapa mereka? Ada 5 yang disebut dengan Rasul Ulul Ajmi. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan kemarin bahwa Rasul Ulul Ajmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang kedua Nabi Musa alaihissalam, 3 Nabi Ibrahim alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, dan kelima Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kalian baca kisahnya, mereka yang 5 ini memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Kemudian
dari ulul ajmi yang 5 ini Allah memilih lagi untuk pemberi syafaat uzma nanti di hari akhir ya. Ada satu, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kisah sikap tabligh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para rasul adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya menjadi tugas para rasul, baik berupa perintah, anjuran maupun larangan dan teguran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada bangsa Arab untuk apa? Mengesahkan Allah dan memperbaiki perilaku dan akhlak jahiliyah bangsa Arab. Kehidupan bangsa Arab pada saat itu sudah sangat mengkhawatirkan dan jauh dari nilai-nilai terpuji. Pada waktu itu banyak bangsa Arab yang menyembah berhala, menyembah patung dan melakukan perbuatan maksiat. Nah, di sini tugas menyampaikan ajaran Allah tidaklah mudah. Banyak ujian dan cobaannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy, suatu kaum yang ada di bangsa Arab pada waktu itu. Perlawanan tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Dengan dimulainya dakwah secara terang-terangan, banyak tokoh pembesar Quraisy marah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Mereka takut kehilangan pengaruh dan wibawa di kalangan masyarakat Mekah. Mulai dari ancaman, cacian, hinaan, bahkan percobaan pembunuhan yang datang, itu tidak membuat Nabi Muhammad SAW putus asa. Nabi Muhammad tetap teguh menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Berkat ketekunan dan kegigihannya menyampaikan ajaran Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan agama Islam kepada bangsa Arab. Nah, sekarang kita masuk pembahasan meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita nih harus teguh pendirian dan tahan uji. Yang kedua, kita harus sabar dan tabah dalam berjuang. Yang ketiga, kita harus bersikap bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan. Keempat, kita harus selalu menunjukkan akhlak yang terpuji, baik kepada teman maupun lawan. Kelima, kita harus berserah diri, tawakal kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.